Halo semuanya, saya Rani Nurlifa Situmorang dengan NIM 42331111008 dari MESP 23 akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan kompleks. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah fungsi variabel kompleks di jurusan Matematika Fakultas FMIPA. Baiklah, sebelum masuk ke definisi, kita lihat dulu pernyataan berikut untuk menjadi motivasi kita. Nah, perhatikan persamaan X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini punya solusi di bidang real, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Namun, bagaimana dengan X kuadrat tambah 1 sama dengan 0? Nah, jika kita hanya menggunakan bilangan real, persamaan ini tidak memiliki solusi. Karena tidak ada bilangan real yang kuadratnya menghasilkan min 1. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem bilangan baru, yaitu bilangan kompleks, agar persamaan seperti ini bisa diselesaikan. Oke, baiklah kita masuk pada definisi 1.1 untuk definisi bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah pasangan terurut dari dua bilangan real X dan Y yang dinyatakan dengan lambang Z sama dengan X, Y. Nah, himpunan bilangan kompleks didefinisikan sebagai C sama dengan Z, di mana Z sama dengan XY, dan XY adalah bilangan anggota elemen bilangan real. Nah, bilangan kompleks didefinisikan sebagai pasangan terurut dari dua bilangan real, yaitu X dan Y, yang dituliskan dalam bentuk Z sama dengan XY. Nah, artinya, satu bilangan kompleks ini sebenarnya terdiri dari dua bagian, bukan hanya satu angka seperti pada bilangan real. Nah, selanjutnya, himpunan semua bilangan kompleks dinotasikan dengan huruf C, yaitu C sama dengan Z, di mana Z sama dengan XY, dengan X dan Y merupakan bilangan real. Jadi, setiap bilangan kompleks pasti bisa ditulis sebagai pasangan dua bilangan real. Sekarang kita bahas bagian-bagian dari bilangan kompleks. Untuk Z sama dengan XY, yaitu X disebut sebagai bilangan real atau ditulis dengan RZ, dan Y disebut sebagai bagian imajiner atau ditulis dengan IMZ seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap bilangan kompleks selalu punya dua komponen, bagian real dan bagian imajiner. Nah, kemudian ada istilah penting yaitu bilangan imajiner murni. Bilangan kompleks disebut imajiner murni jika bagian realnya 0 atau bagian real dari Z itu sama dengan 0. Selain itu, ada juga yang disebut satuan imajiner. Nah, jika kita punya Z sama dengan 0,1, maka bilangan ini dilambangkan dengan huruf I. Nah, bilangan I ini sangat penting karena memiliki sifat khusus yaitu I kuadrat sama dengan minus 1. Nah, jadi secara singkat kita dapat simpulkan bahwa bilangan kompleks adalah pasangan XY, X adalah bagian realnya, dan Y adalah bagian imajiner, dan I adalah satuan imajiner dengan sifat I kuadrat sama dengan min 1. Selanjutnya kita masuk ke definisi 1.2, yaitu tentang kapan dua bilangan kompleks dikatakan sama. Nah, dua bilangan kompleks dikatakan sama jika dan hanya jika bagian real bilangan pertama sama dengan bagian real bilangan kedua, dan bagian imajiner bilangan pertama sama dengan bagian imajiner bilangan kedua. Nah, dua bilangan kompleks dikatakan sama jika dan hanya jika bagian real dari keduanya sama, dan bagian imajiner dari keduanya juga sama. Artinya kita tidak bisa hanya membandingkan satu bagian saja. Kedua bagian harus sama persis agar dua bilangan kompleks tersebut dianggap sama. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya Z1 sama dengan 4,10 dan Z2-nya sama dengan 4,2A. Jika diketahui bahwa Z1 sama dengan Z2, maka bagian realnya itu 4 sama dengan 4. Itu sudah sama. Dan bagian imajinernya 10 sama dengan 2A. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai A. 2A itu sama dengan 10.
Otomatis A-nya adalah 5. Jadi kesimpulannya, untuk menyatakan dua bilangan kompleks sama, kita cukup menyamakan bagian real dan bagian imaginernya, lalu menyelesaikan persamaan yang terbentuk. Baiklah, sekarang kita masuk ke definisi 1.3, yaitu tentang operasi pada bilangan kompleks. Nah, misalkan kita punya dua bilangan kompleks. Z1 sama dengan X1 Y1 dan Z2-nya sama dengan X2 Y2. Nah, operasi pada bilangan kompleks didefinisikan sebagai berikut. Kita bisa lihat yang A itu operasi penjumlahan ya. Operasi penjumlahan dua bilangan kompleks ini dilakukan dengan menjumlahkan bagian real dengan bagian real dan bagian imajiner dengan bagian imajiner. Jadi ini Z1 tambah Z2 sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Nah, artinya kita cukup menjumlahkan komponen yang sejenis. Yang real dengan yang real, yang imajiner dengan yang imajiner. Kemudian untuk operasi kedua itu kita sebut operasi pengurangan ya teman-teman. Untuk pengurangan, ini Z1 kurang Z2 sama dengan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Tunggu, kok lain? Oh, untuk yang kedua itu Z1 kurang Z2 itu sama dengan Z1 tambah buka kurung min Z2 sama dengan X1 dikurang X2, Y1 kurang Y2. Nah, jadi konsepnya mirip seperti pengurangan biasa ya teman-teman, hanya saja dilakukan per komponen. C itu perkalian dengan konstanta. Kita bisa lihat di sini KZ1 sama dengan KX1, KY1 dengan K konstanta real. Nah, jika bilangan kompleks dikalikan dengan konstanta real K, itu artinya kedua bagiannya itu real dan imajinernya dikalikan dengan K ya teman-teman. Dan untuk poin D itu adalah perkalian dua bilangan kompleks. Nah, perkalian dua bilangan kompleks itu tentunya sedikit lebih kompleks juga. Didefinisikan sebagai Z1 Z2 dikali Z2 itu sama dengan X1 X2 dikurang Y1 Y2, X1 Y2 ditambah X2 Y1. Kalau diperhatikan nih, bagian real hasilnya adalah X1, X2 dikurang Y1, Y2. Untuk bagian imajinernya itu hasilnya adalah X1, Y2 tambah X2, Y1. Ini berasal dari sifat I kuadrat sama dengan min 1 tadi. Jika ditulis dalam bentuk X tambah Y. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang sudah didefinisikan ini, maka himpunan semua pasangan X, Y itu membentuk suatu sistem yang disebut sistem bilangan kompleks. Sistem ini dinotasikan dengan lambang berikut ya teman-teman. Baiklah, kita ke teori 1.4. Teorema ini menyatakan bahwa sistem bilangan kompleks itu merupakan suatu lapangan atau field. Nah, artinya bilangan kompleks memiliki sifat-sifat aljabar yang lengkap seperti pada bilangan real. Nah, sekarang kita bahas satu persatu sifat-sifatnya ya. Yang pertama itu ada sifat tertutup. Nah, untuk setiap Z1 dan Z2 di dalam C, nah Z1 tambah Z2-nya itu tetap di C, dan Z1 kali Z2 juga tetap di C. Artinya jika kita menjumlahkan atau mengalihkan dua bilangan kompleks, hasilnya tetap bilangan kompleks. Ini disebut sifat tertutup. Untuk yang nomor 2 itu, ini kita sebut sifat komutatif ya teman-teman. Penjumlahan dan perkalian bersifat komutatif. Artinya Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 tambah Z1, dan Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Baiklah, jadi urutan tidak mempengaruhi hasil ya teman-teman. Selanjutnya, untuk poin ketiga itu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif berarti pengelompokan tidak mempengaruhi hasilnya juga ya.
Jadi kita bebas mengelompokkan operasi tanpa mengubah hasil akhir. Untuk poin 4 itu sifat distributif. Nah, perkalian terhadap penjumlahan, ini penjumlahan memenuhi sifat distributif ya teman-teman. Z1 dikali buka kurung Z2 tambah Z3 sama dengan Z buka kurung Z1 Z kali Z2 tutup kurung tambah buka kurung Z1 kali Z3 tutup kurung. Nah, ini sama seperti aljabar biasa. Untuk poin kelima, ini kita sebut sifat elemen nol atau identitas penjumlahan. Nah, terdapat elemen nol yaitu ini. 0 sama dengan 0,0. Dan itu adalah elemen dari bilangan kompleks. Sehingga Z tambah 0 itu sama dengan Z. Artinya, menambahkan 0 tidak mempengaruhi nilai bilangan kompleks itu sendiri. Dan poin 6, itu kita panggil sifat elemen 1. Nah, identitas perkalian untuk yang satu ini ya teman-teman. Nah, terdapat elemen 1. Ini dia. 1 sama dengan 1,0. Itu juga elemen dari bilangan kompleks. Sehingga Z dikali 1 itu sama dengan Z. Nah, artinya mengalikan dengan 1 tidak mengubah nilainya juga. Nah, untuk poin 7, untuk setiap bilangan kompleks Z, terdapat inverse penjumlahan yaitu min Z. Sehingga Z tambah min Z sama dengan 0. Nah, artinya setiap bilangan yang punya lawan yang jika dijumlahkan, hasilnya adalah 0. Nah, untuk nomor 8, itu kita panggil sifat inverse perkalian. Nah, untuk setiap Z tidak sama dengan 0, itu terdapat inverse perkalian, yaitu Z pangkat min 1. Nah, sehingga Z dikali Z pangkat min 1 itu sama dengan 1. Artinya setiap bilangan kompleks selain 0 memiliki kebalikan yang jika dikalikan menghasilkan 1. Nah, karena semua sifat ini terpenuhi, maka sistem bilangan kompleks merupakan suatu lapangan atau field. Baiklah, kita lanjut ke teorema 1.5. Nah, pada teorema ini kita akan melihat hubungan antara bilangan real dan bilangan kompleks. Nah, diberikan suatu himpunan C0 dengan anggota Z, elemen dari bilangan kompleks, di mana Z itu sama dengan X0, dengan X itu elemen bilangan real. Nah, artinya C0 adalah himpunan bilangan kompleks yang bagian imajinernya itu 0. Nah, dengan kata lain, semua elemen di C0 itu sebenarnya adalah bilangan real yang ditulis dalam bentuk pasangan kompleks. Selanjutnya didefinisikan suatu fungsinya itu F, R, menuju C0. Dengan Fx-nya itu sama dengan X0. Nah, artinya setiap bilangan real X dipetakan menjadi bilangan kompleks X0. Nah, teorema ini menyatakan bahwa fungsi F adalah bijektif. Untuk membuktikannya kita harus menunjukkan dua hal, yaitu fungsi F injektif dan fungsi F-nya itu juga surjektif. Itulah pengertian dari bijektif ya teman-teman. Nah, kita buktikan. Pertama, kita buktikan bahwa fungsi F bersifat injektif atau satu-satu. Nah, ambil sembarang dua bilangan real, X1 dan X2 dari bilangan real. Nah, kita ingin membuktikan jika Fx1 itu sama dengan Fx2, maka otomatis X1 sama dengan X2. Nah, misalkan Fx1 sama dengan Fx2. Nah, berdasarkan definisi fungsi F, Fx1 sama dengan X1 0. Fx2 sama dengan X2 0. Sehingga diperoleh X1 0 sama dengan X2 0. Sekarang kita gunakan definisi kesamaan bilangan kompleks. Nah, dua bilangan kompleksnya sama jika bagian realnya sama dan bagian imajinernya juga sama. Nah, dari X1 0 sama dengan X2 0, maka bagian realnya itu X1 sama dengan X2 dan bagian imajinernya itu 0 sama dengan 0. Sudah pasti benar. Jadi diperoleh
X1 sama X2 itu benar ya teman-teman. Dengan demikian terbukti bahwa jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Sehingga fungsi f adalah injektif. Nah, kita lanjutkan pembuktiannya. Selanjutnya kita buktikan bahwa f bersifat surjektif atau onto. Untuk membuktikan surjektif, kita ambil sembarang elemen di codomain, yaitu di C0. Nah, kita ambil sembarang Z elemen dari C0. Karena Z berada di C0, maka Z pasti berbentuk Z sama dengan X,0, dengan X-nya itu elemen dari bilangan real. Kita ingin menunjukkan bahwa ada bilangan real yang dipetakan ke Z. Nah, kita ambil itu T. Kita ambil T, teman-teman. T sama dengan X. Karena X adalah bilangan real, maka T juga anggota R. Nah, sekarang kita lihat. Ft sama dengan Fx sama dengan X0. Nah, ternyata Ft itu sama dengan Z. Artinya, setiap elemen di C0 memiliki pasangan dari R melalui fungsi F. Dengan demikian, fungsi F adalah surjek. Dari hasil sebelumnya, yang pertama tadi itu fungsi f injektif, dan yang kedua itu fungsi f surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f adalah bijektif. Nah, dari hasil ini kita memperoleh kesimpulan penting nih. Karena fungsi f bijektif, maka sistem bilangan kompleks, khususnya C0, ekuivalen dengan sistem bilangan real. Nah, artinya bilangan X0 itu bisa kita anggap sama dengan X. Dengan kata lain, bilangan real sebenarnya adalah bagian dari bilangan kompleks. Nah, selanjutnya karena C0 itu subset dari C, maka sistem bilangan kompleksnya adalah perluasan dari sistem bilangan real, itu R, jumlah dan juga perkalian ya teman-teman. Artinya bilangan kompleks mencakup bilangan real, tetapi juga memiliki elemen tambahan, yaitu bagian imajiner. Baiklah, kita lanjutkan pembuktiannya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang lebih umum dari bilangan kompleks. Nah, perhatikan perkalian berikut ini. 0,1 dikali 0,1 sama dengan min 1,0. Nah, karena 0,1 didefinisikan sebagai I, maka I kuadrat sama dengan min 1. Nah, selanjutnya setiap bagian kompleks Z X sama dengan XY dapat ditulis sama dengan X0 tambah 0, Y. Nah, kita tahu bahwa 0,1 dikali Y, 0 itu sama dengan 0, Y. Nah, sehingga 0, Y, itu sama dengan IY. Dengan demikian, Z sama dengan X tambah IY. Jadi bentuk umum bilangan kompleks adalah Z sama dengan XY. Dengan X dan Y itu bilangan real, dan I kuadrat itu sama dengan min 1. Sehingga himpunan bilangan kompleks dapat ditulis sebagai berikut ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke definisi 1.6. Bilangan kompleks berbentuk X tambah Y. Nah, misalkan kita punya dua bilangan kompleks. Kita andaikan Z1 sama dengan X1 tambah Y1. Nah, dan Z2-nya itu X2 tambah IY2. Dapat didefinisikan dengan yang pertama itu, A itu adalah operasi penjumlahan ya teman-teman. Penjumlahan bilangan kompleks dilakukan dengan menjumlahkan bagian real dan bagian imajiner secara terpisah, sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, rumusnya itu Z1 tambah Z2 sama dengan X1 tambah X2 tutup dalam kurung tambah I dalam kurung Y1 tambah Y2. Artinya adalah penjumlahan bilangan kompleks dilakukan dengan menjumlahkan bagian real dengan bagian real dan bagian imajiner dengan bagian imajiner. Jadi operasi ini mirip seperti menjumlahkan dua vektor di bidang. Artinya tidak ada campur antara
bilangan bagian real dan bagian imajiner. Semuanya dijumlahkan sesuai jenisnya. Yang kedua itu yang B itu adalah operasi pengurangan ya teman-teman. Untuk pengurangan itu Z1 kurang Z2 sama dengan X1 kurang X2 ditambah I kali Y1 kurang Y2. Nah, artinya pengurangan juga dilakukan per komponen. Artinya kita mengurangkan bagian real dengan real dan imajiner dengan imajiner. Ini sama seperti konsep selisih dua titik atau dua vektor. Untuk C itu perkalian dengan konstanta ya teman-teman. Di sini ada K. Jika dikalikan dengan bilangan real K, itu menjadi K kali Z1 sama dengan K kali X1 ditambah I kali K Y1. Ditambah I kali K kali Y1. Nah, semua bagian dari bilangan kompleks diperbesar atau diperkecil oleh si K ini, oleh konstanta K. Nah, secara geometris ini bisa dianggap sebagai proses skala ya, atau memperbesar dan memperkecil panjang. Nah, untuk operasi D itu perkalian dua bilangan kompleks. Nah, perkalian itu Z1 kali Z2 sama dengan X1 X2 dikurang Y1 Y2 ditambahi I kali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, ini berasal dari sifat I kuadrat sama dengan min 1. Perkalian bilangan kompleks tidak sesederhana penjumlahan, karena melibatkan interaksi antara bagian real dan imajinernya. Bagian real dipengaruhi oleh selisih hasil kali, sedangkan bagian imajiner merupakan gabungan silangnya ya teman-teman. Nah, ini terjadi karena ada sifatnya I kuadrat sama dengan min 1 tadi. Nah, dan untuk poin yang terakhir ini itu pembagiannya teman-teman. Z1 per Z2. Z1 bagi Z2 itu sama dengan Z1 kali Z2 pangkat 1. Di mana Z2-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya teman-teman. Karena kita lihat di sini Z2 itu posisinya adalah penyebut. Di mana penyebut itu tidak boleh 0 ya jika dalam bentuk pecahan biasa seperti ini. Nah, biasanya dihitung dengan mengalihkan sekawan agar penyebut menjadi real. Nah, dikalikan dengan penyebutnya agar menjadi bilangan real. Tujuannya supaya lebih mudah dihitung dan hasilnya tetap dapat membentuk X tambah IY. Nah, jadi semua operasi bilangan kompleks dalam bentuk X tambah IY pada dasarnya dilakukan dengan mengolah bagian real dan imajinernya secara sistematis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke definisi 1.7, yaitu tentang konjugat atau sekawan bilangan kompleks. Diberikan Z sama dengan X tambah Y. Konjugat dari Z didefinisikan sebagai Z bar, atau bisa kita baca juga konjugat Z sama dengan X kurang IY. Nah, artinya untuk mendapatkan konjugat, kita cukup mengubah tanda pada bagian imajiner. Contohnya nih, jika Z sama dengan 2 tambah 3I, maka konjugatnya adalah 2 kurang 3I. Begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut langsung pada teorema 1.8, yaitu sifat-sifat operasi konjugat pada bilangan kompleks. Nah, misalkan Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks. Nah, jadi berikut operasinya. Pertama itu penjumlahan. Konjugat dari jumlah sama dengan jumlah konjugat. Nah, ini konjugat dari Z1 tambah Z2 sama dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Operasi konjugat tidak mengganggu penjumlahan ya. Jadi kita bebas mengkonjugatkan sebelum atau sesudah menjumlahkan. Sifat-sifat yang kedua itu pengurangan. Konjugat dari Z1 dikurang Z2 sama dengan konjugat Z1 dikurang konjugat Z2. Nah, artinya konjugat dari selisih sama dengan selisih konjugat.
Sama seperti penjumlahan, konjugat juga konsisten terhadap pengurangan. Artinya urutan operasinya tidak berubah. Tetap dari sini dikurang oleh ini ya teman-teman. Lanjutnya itu, yang poin ke C itu sifat perkalian. Konjugat dari Z1 kali Z2 sama dengan konjugat dari Z1 dikali konjugat Z2. Nah, artinya konjugat dari hasil kali sama dengan hasil kali konjugat. Konjugat dari hasil kali sama dengan hasil kali dari masing-masing konjugat. Ini sangat berguna saat menyederhanakan bentuk aljabar kompleks. Nah, untuk yang D itu adalah pembagian ya teman-teman. Z1 per Z2. Ini bisa di bawah ya tulis teman-teman. Z1 per Z2 bar itu sama dengan Z1 bar per Z2 bar dengan Z2-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, konjugat juga berlaku pada pembagian juga. Ini penting karena sering digunakan dalam proses merasionalkan penyebut. Dan untuk E itu konjugat ganda. Teman-teman bisa lihat di sini garis di atasnya itu ada 2 ya, barnya ada 2. Artinya jika dikonjugatkan 2 kali, kembali ke bilangan ini kembali ke bentuk semula. Jika suatu bilangan dikonjugatkan 2 kali, hasilnya kembali ke bentuk semula. Artinya konjugat itu hanya membalik tanda imajiner, dan jika dibalik lagi akan kembali seperti awal. Untuk F yaitu perkalian dengan konjugat. Nah, ini Z kali konjugat Z sama dengan real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Nah, jika suatu bilangan kompleks dikalikan dengan konjugatnya, hasilnya selalu bilangan real positif. Selanjutnya, poin J itu adalah jumlah dengan konjugat. Z tambah konjugat Z sama dengan 2 kali bagian real Z. Nah, jika suatu bilangan dijumlahkan dengan konjugatnya, bagian imajinernya akan hilang. Yang tersisa hanya bagian realnya saja. Dan untuk poin terakhir, poin H, itu selisih dengan konjugat. Selisih dia. Ini Z kurang konjugat Z sama dengan 2I kali imajiner Z. Nah, jika dikurangkan, justru bagian realnya yang hilang, dan yang tersisa hanya bagian imajiner. Nah, dari semua yang kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa bilangan kompleks digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang tidak bisa diselesaikan di bilangan real, dan itu ditulis dalam bentuk Z sama dengan X tambah IY, dan memiliki operasi dan sifat seperti bilangan real, bahkan lebih lengkap ya teman-teman. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.